Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada malam hari ini kita akan masuk ke sesi materi. Yang pertama, narasumbernya adalah Dr. Ismail Sukardi MAG. Beliau adalah Ketua Umum MD Kahmi Kota Palembang dan saat ini sebagai dosen di UIN Raden Patah, Palembang. Yang kedua adalah Kanda Dr. Andes Haji Umar Zipin Mardi, MM. Yang beliau ini adalah banyak sekali Ketua KPU Musirawas, kemudian Kepala Linggau, ya, dulu belum ini ya, Musirawas. Kemudian dari Komisariat STKIP PGRI. Ngajar juga dosen di STKIP PGRI Musirawas. Kemudian jabatan beliau adalah Sekumbatku. Ini saya tanya tadi sama Kak Jabar, zamannya Gayang Kasino. Mungkin beliau sendiri nanti akan menceritakan. Yang ketiga adalah Kanda Profesor Dr. Izan Pautano, MA. Beliau adalah Ketua Umum Batko tahun 92-an, kalau nggak salah ya, Kanda. Saat ini profesinya sebagai dosen guru besar di UIN Bandung. Untuk pertama kami persilakan kepada narasumber Kanda Dr. Ismail Sukardi yang materinya adalah mengoptimalkan modal spiritual dan sosial umat menuju Renaissance Islam, refleksi tahun baru Islam tahun 1443 Hijriah, dan nanti dilanjutkan oleh Kanda Dr. Anus Umar Zipin dan Kanda Profesor Dr. Haji Izan Pautano. Kami beri kesempatan masing-masing kepada pemateri lebih kurang 20 menit dan nanti masuk ke sesi diskusi. Yang pertama kami persilakan kepada Kanda Ismail Sukardi. Baik, terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kanda, Yunda, Dinda, khususnya dua pembicara yang lain, Kanda Umar Zipin dan Kanda Izan Pautano, ini mendahului. Nggak tahu saya kenapa saya duluan gitu. Mestinya mungkin yang senior ya. Tapi biasanya yang belakangan itu justru puncaknya ya. Justru puncaknya, justru istilahnya dalam ini klimaksnya itu ya, kalau dalam istilah ini drama itu ya. Baik, Kanda, Yunda, Dinda, semua yang hadir, seperti disampaikan oleh Dinda Agustin tadi, saya mencoba mengangkat satu subtema. Sebenarnya di awal itu saya itu materinya katanya menyampaikan sosialisasi pendataan kami. Kalau itu kan sebentar ya, dan mungkin Dinda Agustin lebih banyak nanti bisa menjelaskan. Oleh karena itu saya kira saya harus punya materi khusus lah gitu ya. Makanya saya kemudian mengambil subtema tentang mengoptimalkan modal spiritual dan modal sosial umat menuju Renaissance Islam. Refleksi tahun baru Islam 1443 Hijriah. Hadirin wal hadirat, sebagaimana kita ketahui, 1 Muharram sekarang ini kan sudah masuk ke 1443 Hijriah. Berarti kita ini umur umat Islam ini sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Yasrib, ya, yang kemudian berubah jadi Madinah itu sudah lebih dari 14 abad, hampir 15 abad, hampir 1.500 tahun umur umat Islam, umur peradaban Islam. Secara umum, secara statistik sederhana, capaian Islam itu setelah 15 abad itu luar biasa saya kira ya. Umat Islam misalnya sudah tersebar di hampir semua benua, di semua benua lah ya, di seluruh dunia.
hampir di semua negara ada umat Islam. Lalu umat Islam ini juga sekarang dianut oleh lebih dari 2 miliar manusia ya seluruh dunia. Umat Islam itu di bawah Kristen ya, penganut Kristen. Tapi sudah mulai mengejar ya jumlah umat Kristiani. Lalu tentu saja setelah hampir 1.500 tahun, umat Islam ini sesungguhnya sudah banyak sekali memberikan kontribusi bagi peradaban dunia ya, bagi peradaban kemanusiaan ini, baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan sebagainya. Itu nggak bisa dibantah tentu saja. Ya. Minimal ada 50 negara Muslim ya di seluruh dunia. Kemudian, tapi di pihak lain kita juga menghadapi fakta yang kontras gitu, yang sangat miris ya. Misalnya masih banyak umat Islam yang tertindas di mana-mana, terutama umat Islam yang minoritas ya, di negara yang mayoritas non-Muslim, di Myanmar, ya, di India dan sebagainya, termasuk saudara-saudara kita di Palestina yang sedang berjuang ya untuk mempertahankan tanah airnya dari invasi Israel ya. Lalu Islam ya muncul juga sampai sekarang masih ada apa yang disebut dengan Islamfobia ya. Islam itu identik dengan radikalisme, terorisme yang disematkan kepada Islam gitu. Padahal terorisme itu kan tidak beragama katanya kan gitu ya. Lalu fakta yang lain, umat Islam ini ternyata sulit sekali bersatu ya. Ajaran Islam itu ya innamal mu'minuna ikhwatun gitu kan, bersaudara. Tapi ternyata ya faktanya ya dalam konteks negara-negara Muslim misalnya menghadapi satu Israel saja misalnya sulit mereka bersatu karena banyak kepentingan ya kalau udah bicara negara bangsa gitu ya. Kemudian ya negara-negara Muslim ini kita lihat belum ada yang betul-betul menjadi sosok yang negara maju ya. Negara maju atau superpower. Memang ada beberapa negara yang sudah menunjukkan kemajuan ya, misalnya Turki misalnya, atau mungkin ada beberapa negara Muslim yang lain di Timur Tengah, tapi ya yang lain-lain masih kategorinya negara berkembang. Apalagi kalau kita bicara penguasaan sains dan teknologi, justru banyak dikuasai oleh negara-negara yang basis peradabannya itu non-Muslim ya, seperti negara Eropa Barat yang Katolik misalnya ya, itu yang menguasai sains dan teknologi. Negara-negara penganut Tao misalnya ya, Konfusius seperti China, Korea Selatan, misalnya Jepang, itu yang menguasai sains teknologi. Atau negara-negara Amerika Utara yang berbasis Protestan misalnya. Itu ya kata Cak Nur seperti itu gitu. Negara-negara yang basisnya peradaban Islam, agama Islam ini justru masih tertinggal dalam penguasaan sains dan teknologi. Nah, momentum 1 Muharram ini saya kira mari kita jadikan refleksi ya. Setelah 1.500 tahun, hampir 1.500 tahun, apakah mimpi kita untuk kebangkitan Islam itu, renaissance Islam, itu masih relevankah? Karena saya ingat dulu barangkali Pak Izan dan teman-teman tahun 80-an, 90-an, senior-senior kita itu, kita mendengar ya ada slogan kebangkitan Islam abad ke-15 Hijriah. Nah, sekarang kan sudah abad ke-15 Hijriah, 1443. Ini masih 47 tahun lagi ya. 1.500 tahun ini abad ke-15 ini selesai gitu. Artinya harusnya di sekarang-sekarang ini kita sudah bangkit misalnya. Ada prediksi tahun 80-an, tahun 90-an renaissance Islam itu tahun abad ke-15 Hijriah ya. Minimal kita masih punya waktu 47 tahun lagi karena setelah 47 tahun lagi itu sudah abad ke-16 Hijriah gitu. 1501 gitu ya. Hijriah gitu kan. Nah, mudah-mudahan kita 20-30 tahun ke depan ini kita bisa tata lagi umat Islam ini supaya ya kebangkitan renaissance Islam itu bukan hanya slogan saja gitu ya. Kalau kita belajar dari hijrahnya Nabi
Muhammad SAW, ya, mari kita refleksi ke belakang sejenak. 1 Muharram ini kan awal tahun Hijriyah. Nabi itu sangat futuristik. Dia melihat kalau ingin menjadi sebuah peradaban, kita harus punya tahun sendiri gitu. Cina itu kan lebih dari 2000 berapa ribu tahun ya. Dia punya penanggalan sendiri, punya tahun sendiri. Yunani, Romawi juga punya tahun Masehi ya, sudah 2018 tahun. Nah, Islam juga harus punya tahun sendiri. Ini identitas simbol atau identitas peradaban. Makanya ketika ditetapkan bahwa Islam punya tahun sendiri yaitu tahun Hijriyah, ini satu momentum bahwa Islam ke depannya harus menjadi sebuah peradaban ya, punya kontribusi terhadap peradaban dunia, dan itu ternyata betul ya, apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Dan momentumnya itu adalah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, ke kota Yastrib, yang kemudian diubah jadi kota Madinah, Madinatul Munawwarah. Dana yadinu dainan, itu kota di mana dinul Islam itu ditegakkan di situ, sehingga menjadi kota yang penuh dengan cahaya. Nah, ada 2 modal, paling tidak ada 2 modal saya kira ya, yang menjadi kebangkitan peradaban Islam di awal Hijriyah itu. Pertama adalah modal spiritual, yaitu iman tauhid yang murni, saya kira. Yang kedua adalah modal sosial, yaitu ukhuwah Islamiyah. Nabi ketika hijrah itu kan mempersaudarakan Ansor dan Muhajirin. Kemudian mendamaikan suku Aus dan suku Khazraj ya, di Yastrib itu. Nah, itu saya kira bentuk dari ukhuwah Islamiyah sebagai modal sosial. Bagaimana kita akan membangun peradaban dunia kalau kita saling bermusuh-musuhan. Wala tafarraqu dalam Al-Qur'an itu kan. Atau innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwain. Harus kita berislah, memperbaiki ya, hubungan sesama muslim karena kita bersaudara. Nah, ini modal sosial ya, yang ditanamkan oleh Rasulullah. Kalau modal spiritualnya, Nabi sudah menanamkan selama 13 tahun di Mekah ya, yaitu akidah tauhid yang murni. Yang intisari akidahnya itu sebetulnya adalah pada ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak ada perintah lain ya dalam agama itu kecuali memurnikan ketaatan ya, dengan menjalankan agama secara lurus. Orang-orangnya disebut mukhlis. Nah, ini yang saya kira modal spiritual ya yang harus dimiliki. Nah, faktanya sekarang ini yang sedikit banyak luntur ya. Keikhlasan ini bahwa inna sholati kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi seluruh tatanan kehidupan kita, hidup kita, mati kita, ibadah kita sebetulnya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain, bukan untuk harta tahta wanita. Harta tahta wanita kita juga perlu itu, tapi bukan tujuan utama misalnya. Tapi faktanya justru itu yang seringkali tools itu menjadi tujuan gitu. Justru tujuan utamanya itu kabur gitu kan, dan itu yang kemudian sering menimbulkan perpecahan di antara umat Islam gitu kan. Atau amal-amal yang bukan karena Allah gitu. Nah, ini ya kalau apa-apa kita ingin mendapatkan pujian dari manusia, nah, selesailah ya. Sehingga kita kalau tidak ada penghargaan dari manusia, kita nggak beramal lagi. Nah, ini yang disinyalir oleh Rasulullah innamal mu'minu innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal itu termasuk hijrah ya, itu semua dari niat. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya itu niatnya karena Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah dan Rasulnya. Lillahi ta'ala tadi ya. Tapi siapa yang hijrah karena dunia yang dicarinya atau
perempuan yang ingin dinikahinya kata Rasulullah, maka dia akan mendapatkan itu saja. Tapi ridho Allah tidak gitu. Nah, jadi niat itu yang penting gitu. Niat ikhlas lillahi ta'ala gitu. Nah, konteks hadis ini kan hijrah itu tadi sebetulnya ya. Karena memang sahabat Rasulullah itu ada juga yang niat hijrahnya itu bukan karena berjuang untuk menegakkan dinul Islam, tetapi karena karena harta atau karena wanita gitu kan. Faktanya memang seperti itu. Lalu modal sosial tadi itu yang ditubuhkan oleh Nabi selama 10 tahun di Madinah. Membangun satu masyarakat madani, yaitu mempersaudarakan Ansor dan Muhajirin, mengislah suku Aus dan Khazraj yang sudah begitu lama ya, bermusuhan, membangun pilar-pilar politik, prinsip-prinsip syura ya, musyawarah ya yang dekat dengan demokrasi lah gitu ya, atau demokratis, membangun masyarakat demokratis yang taat hukum dan seterusnya. Ini banyak dibahas misalnya oleh almarhum Nurholis Majid tentang ciri-ciri masyarakat madani di masa Rasulullah. Dia sering mengutip Robert N. Bellah ya, Beyond to melampaui zamannya Rasulullah itu, membangun negara Madinah itu melampaui zamannya. Infrastrukturnya menurut dia belum siap gitu kan. Nah, tapi faktanya ya masyarakat Madinah itu luar biasa ya. Ciri-ciri masyarakat madani yang taat hukum ya, yang demokratis, yang solidaritas sosialnya juga luar biasa ya. Nah, ini menjadi modal sosial. Nah, di HMI saya kira kita sudah memulai itu sejak tahun 47. Ukhuwah Islamiyah, solidaritas sosial itu sudah kita bangun. Insya Allah cukup solid lah ya kalau di HMI. Tapi di luar HMI ini saya lihat ya ada krisis ukhuwah Islamiyah, solidaritas sosial ini krisis ya. Ya kadang-kadang di komplek yang mayoritas umat Islam ini saling cuek gitu ya. Saling cuek, tidak tahu bahwa sebelahnya itu ada tetangganya yang mungkin sedang menderita atau sakit gitu kan. Padahal Nabi mengatakan umat Islam ini kal jasadil wahid, seperti satu tubuh ya. Kalau ada satu saja anggota tubuh, misalnya jempol kaki kejepit atau kejedot pintu misalnya, bengkak lalu pusing, kepala pusing gitu kan, badan demam gitu. Jadi kepala juga ikut solidaritas, padahal yang kejedot pintu itu kan jempol gitu, kenapa ikut-ikutan gitu, kepala, badan dan sebagainya. Itu kira-kira umat Islam itu seperti itulah, harusnya tidak cuek gitu kan. Ada hakul muslim alal muslim, ada hak muslim atas muslim yang lain. Atau kata Nabi tadi kalbunyan, seperti bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dan, saling menguatkan satu sama lain. Nggak boleh kita nggak peduli dengan urusan sesama muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang yang dia sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Laisal mu'minu billadzi yashba'u wa jarahu ja'i'u ila jambaihi. Bukanlah orang yang beriman orang yang ada saudaranya, tetangganya yang lapar padahal dia tidur dalam keadaan kenyang. Jadi harus peduli secara sosial. Nah, ini yang kadang-kadang kita lihat krisis. Padahal innamal mu'minuna ikhwatun. Kenapa? Ya mungkin kurang literasi Islamnya kurang gitu ya, atau masih ada ego, atau ada kepentingan ya dan sebagainya. Padahal potensi umat Islam sangat besar. Nah, konteks potensi umat Islam ini sebagai modal sosial, kami di MD Kahmi Kota Palembang, Kandayunda, memulai satu langkah kecil, ya, sekecil apapun itu, mudah-mudahan ini nantinya menjadi satu kontribusi. Kami sudah melakukan tadi ya, penghimpunan database potensi alumni. Seperti yang saya sampaikan tadi, sudah ada 1.000 nama alumni yang sudah terhimpun dan 1.000 nomor HP atau kontak HP yang sudah kita miliki. Nah, ini kan luar biasa ini kalau kita bisa manfaatkan
baik dalam konteks silaturahmi seperti ini atau yang lain-lain. Contoh misalnya membangun sekretariat Geraha Insan Cita gitu. Saya kira akan mudah kita lakukan kalau kita bisa mendorong ya alumni-alumni ini untuk berkontribusi. Kemarin Kanda Rusli ya, ya kami siap ya, banyak yang siap sebetulnya. Tinggal lagi kita harus punya trust gitu ya. Ada yang amanah ini, ada yang amanah yang bisa melaksanakan itu gitu. Saya kira sebagai pengantar diskusi kita itu saja yang bisa saya lakukan. Pokoknya kita coba melakukan apa yang kita bisa melalui Majelis Daerah kami Kota Palembang, seperti kata pepatah ya, daripada menyalahkan kegelapan lebih baik menyalakan lilin gitu ya, menyalakan lilin ya. Kita kadang-kadang berdebat siapa yang salah, Jokowi atau siapa gitu kan, tapi kita ya jarang memulai langkah pertama, langkah kecil gitu. Nah, mudah-mudahan kalau di Bangka itu ya kawan Taufik Hidayat, Taufik itu sudah banyak ya langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh kami di sana, terutama kami wilayahnya ya. Mereka itu punya divisi-divisi, termasuk sekretariat itu juga sudah jalan ya sekarang. Rekan Taufik Hidayat dan Yuni ini yang kebetulan juga pengurus di kami Sumatera kami Bangka Belitung ya. Mereka punya lembaga pendidikan juga saya lihat gitu ya, punya ini kebun gitu ya. Ada yang digarap yang kira-kira ada kontribusinya lah untuk umat ini. Barangkali itu, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.